Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, video kali ini kita akan membahas materi TWK. Tepatnya kita akan bahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Langsung aja ya teman-teman. Gimana sih sejarah dari Bhinneka Tunggal Ika? Nah, sejarah penemuan Bhinneka Tunggal Ika, sesanti atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Empu Tantular, Pujangga Agung Kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk pada abad ke-14 atau pada 1350 sampai 1389. Sesanti tersebut terdapat di dalam karyanya Kakawin Sutasoma yang berbunyi Bhinna Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya berbeda-beda tak ada pengabdian yang mendua. Kutipan tersebut berasal dari Pupuh 139 bait 5 Kakawin Sutasoma. Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam kehidupan dalam pemerintahan Kerajaan Majapahit itu mengantisipasi adanya keanekaragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu. Meskipun mereka berbeda agama, mereka tetap satu pengabdian. Sasanti yang merupakan karya Empu Tantular diharapkan dijadikan acuan bagi rakyat Majapahit dalam berdharma, sedangkan oleh bangsa Indonesia dijadikan semboyan dan pegangan bangsa dalam membawa diri dalam hidup berbangsa dan bernegara. Adapun landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika, pada tahun 1951 semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi negara Republik Indonesia dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951. Peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951 menyatakan bahwa sejak 17 Agustus 1950 Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang terdapat dalam lambang negara Republik Indonesia, Garuda Pancasila. Kata Bhinneka Ika kemudian dirangkai menjadi satu kesatuan kata, yaitu menjadi Bhinneka. Pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam lambang negara dan tercantum dalam pasal 36A UUD 1945. Seperti halnya Pancasila, istilah Bhinneka Tunggal Ika juga tidak tertera dalam UUD 1945 yang asli, namun esensinya terdapat di dalamnya. Sebagai contoh, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai penjelma seluruh rakyat Indonesia terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan di daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Dalam teritori negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbesturende Landscapen atau Volksgemeinschappen. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Makna dari contoh di atas adalah dalam menyelenggarakan kehidupan kenegaraan perlu ditampung keanekaragaman atau kemajemukan bangsa dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lambang Negara Indonesia. Dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950, pasal 3 ayat 3 menentukan perlunya ditetapkan lambang negara oleh pemerintah.
Sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut, terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara. Baru setelah diadakan amandemen UUD 1945 dalam pasal 36A menyebutkan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 menyebutkan lambang negara terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, burung Garuda yang menengok dengan kepala lurus ke sebelah kanannya. Yang kedua, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Dan yang ketiga, semboyan yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Di atas pita tertulis dengan huruf Latin sebuah semboyan dalam bahasa Jawa kuno yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dipisahkan dari Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan Dasar Negara Pancasila. Hal ini sesuai dengan komponen yang terdapat dalam Lambang Negara Indonesia. Konsep dasar Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang merupakan kesepakatan bangsa yang ditetapkan dalam UUD-nya. Oleh karena itu, untuk dapat dijadikan acuan secara tepat dalam hidup berbangsa dan bernegara, makna Bhinneka Tunggal Ika perlu dipahami secara tepat dan benar untuk selanjutnya dipahami cara untuk mengimplementasikannya secara tepat dan benar pula. Dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika di kehidupan bangsa Indonesia, perlu mengacu pada prinsip yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa, bukan kepentingan individu. Berikut isi dalam pembukaan UUD 1945. Yang pertama, sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Yang kedua, kemerdekaan yang dinyatakan oleh bangsa Indonesia supaya rakyat dapat berkehidupan kebangsaan yang bebas. Yang ketiga, salah satu misi negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, salah satu dasar negara Indonesia adalah Persatuan Indonesia yang merupakan wawasan kebangsaan. Yang kelima, ingin diwujudkan dengan berdirinya negara Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, ingin diwujudkan dengan berdirinya negara Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari isi dalam pembukaan UUD 1945 tersebut, jelas bahwa prinsip kebangsaan mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Istilah individu atau konsep individualisme tidak terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Dengan kata lain, Bhinneka Tunggal Ika yang ditetapkan di Indonesia tidak berdasarkan pada individualisme dan liberalisme. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yaitu asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Beberapa cara untuk menghadapi kemajemukan diantaranya adalah kemajemukan dihormati dan dihargai serta didudukkan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorongkan menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa. Kemajemukan diikat secara sinergi menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa. Paham Bhinneka Tunggal Ika. Paham Bhinneka Tunggal Ika oleh Insinyur Soejarto disebut sebagai paham tantularisme.
bukan paham sinkretisme. Paham Bhinneka Tunggal Ika dicoba untuk mengembangkan konsep baru dari unsur asli dengan unsur luar. Contoh, adat istiadat tetap diakui eksistensinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan kebangsaan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika yaitu yang pertama, toleransi. Pembentukan kesatuan dari keanekaragaman, bukan pembentukan konsep baru dari keanekaragaman pada unsur atau komponen bangsa. Contoh, terdapat keanekaragaman agama dan kepercayaan. Artinya, ketunggalan Bhinneka Tunggal Ika tidak dimaksudkan untuk membentuk agama baru. Setiap agama diakui seperti apa adanya, tetapi tetap dicari common denominator dalam kehidupan beragama di Indonesia, di mana common denominator adalah prinsip-prinsip yang ditemui dari setiap agama yang memiliki kesamaan. Common denominator ini dipegang sebagai ketunggalan yang dipergunakan sebagai acuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif, melainkan bersifat inklusif. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif, artinya adalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan merasa dirinya yang paling benar, paling hebat, dan tidak mengakui harkat dan martabat pihak lain. Kelemahan pandangan sektarian dan eksklusif atau tertutup adalah menghambat terjadinya perkembangan dalam menghadapi arus globalisasi dan keanekaragaman budaya bangsa, memicu terbentuknya keakuan yang berlebihan. Ciri-cirinya tidak atau kurang memperhitungkan pihak lain, memupuk kecurigaan, kecemburuan, dan persaingan yang tidak sehat. Cara menyikapi pandangan sektarian dan eksklusif. Perlu adanya sifat terbuka yang terarah agar memungkinkan terbentuknya masyarakat yang pluralistik secara koeksistensi, memiliki sifat saling menghormati, tidak merasa dirinya yang paling benar, dan tidak memaksakan kehendak pribadi kepada pihak lain, sehingga dapat berkembangnya menjadi masyarakat modern. Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif, artinya golongan mayoritas dalam hidup berbangsa dan bernegara tidak memaksakan kehendaknya kepada golongan minoritas. Kelebihan dari Bhinneka Tunggal Ika yang bersifat inklusif ada pada segala peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah yang dibuat agar mampu mengakomodasikan masyarakat yang pluralistik dan multikultural dengan tetap berpegang teguh pada dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menghindari hal-hal yang memberi peluang terjadinya perpecahan bangsa. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalitas yang hanya menunjukkan perilaku semu. Bhinneka Tunggal Ika dilandasi oleh sikap saling mempercayai, saling menghormati, saling mencintai, dan rukun. Hanya dengan cara demikian, keanekaragaman ini dapat dipersatukan. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen atau tidak divergen. Hal ini bermakna bahwa perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman tidak untuk dibesar-besarkan, melainkan dicari titik temu dalam bentuk kesepakatan bersama. Kesempatan tersebut akan terwujud jika dilandasi oleh sikap toleransi, non-sektarian, inklusif, akomodatif, dan rukun. Yang kelima, terbuka. Yang keenam, koeksistensi damai dan kebersamaan. Yang ketujuh, kesetaraan. Dan yang kedelapan, musyawarah disertai dengan penghargaan terhadap pihak lain yang berbeda.
Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut secara konsisten akan terwujud masyarakat yang damai, aman, tertib, dan teratur sehingga kesejahteraan dan keadilan akan terwujud. Penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea pertama disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sementara itu, penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada Pancasila atau dasar negara yang telah ditetapkan oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, penerapan Bhinneka Tunggal Ika harus dijiwai oleh konsep regionalitas, humanitas, nasionalitas, sovereinitas, dan sosialitas. Hanya dengan ini, maka Bhinneka Tunggal Ika akan teraktualisasi. Oke, segitu dulu ya teman-teman video kali ini tentang Bhinneka Tunggal Ika. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.